له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala bentuk kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman Islam, kenikmatan aman, kenikmatan bagaimana kita terus diberikan kesempatan untuk istiqomah, dan semoga ini semua nanti bisa menjadi salah satu di antara cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga saja apa yang kita laksanakan majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini menjadi salah satu di antara bukti syukur kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang salih yang senantiasa istiqomah, dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang nanti di yaumul akhir bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pripun kabaripun, sehat? Alhamdulillah. Masih dalam kondisi semangat ibadah? Alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu, di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang jati diri sebagai seorang mukmin. Itu salah satunya adalah setiap waktu, setiap umur yang diberikan Allah kepada kita, tidak ada pilihan untuk melakukan amal soleh. Kalau tidak amal soleh, cari amal soleh yang lebih baik daripada amal soleh itu. Ya, karena pada dasarnya amal soleh yang kita lakukan hari ini itu belum tentu menjadi amal soleh yang paling baik. Tapi kita tidak terus mencari, kita terus berusaha untuk mencari amal soleh yang baik. Tapi kalaupun kita mampunya hanya beramal soleh yang belum maksimal, maka tetap lakukanlah. Karena sejatinya setiap daripada amal soleh itu tidak ada balasan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, dari judul itu kita akan mencoba membahas satu makalah atau satu nasihat yang disampaikan oleh para ahli hikmah, oleh para ulama, yang ini saya ambilkan dari kitab Nasaihul Ibad, yang mana di dalam makalah itu ada satu kaidah yang mungkin kita semua sudah paham, atau mungkin di antara kita bahkan sudah melakukan hal itu, tapi tidak ada salahnya untuk kita kembali mempelajari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Di dalam salah satu nasihat dan kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan an ba'dil hukama, dikatakan dari sebagian para ahli hikmah rahimallahu ta'ala, arba'atun hasanatin arba'atu hasanatin walakinna arba'atu minha ahsan. Wonten sekawanipun perkawis ingkang sae, tapi ada amalan yang lebih baik daripada amal soleh yang 4 tadi. Ya, jadi para ahli hikmah ini memberikan satu ilmu kepada kita tentang di dalam pelaksanaan kita sebagai seorang muslim itu ada 4 hal, yang mana 4 hal ini dipandang baik oleh Allah, amal soleh yang baik di sisi Allah. Akan tetapi di antara 4 hal ini ada 4 hal lagi yang jauh lebih baik. Ya, apa saja itu? Disebutkan di dalam kitab, di dalam nasihat itu disebutkan yang pertama, al haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanun. Ya, kita bahas ya. Yang pertama, malunya seseorang laki-laki itu baik, tapi malunya seseorang perempuan itu jauh lebih baik. Ya, maka kulolan panjenengan sami sebagai seorang laki-laki atau ibu-ibu sebagai seorang perempuan harus memahami, ya, tingkatan fitrah malu itu sejatinya sudah Allah titipkan kepada dirinya seorang wanita.
Ya, maka di sini nasihatnya napa niku? Derajatnya wanita yang memiliki rasa malu itu jauh lebih mulia daripada laki-laki memiliki rasa malu. Ya walaupun secara umum di dalam agama kita itu menjadikan malu itu salah satu di antara barometer ukuran iman. Ya, di dalam setunggalipun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ngendikan, Inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya di setiap agama itu ada akhlak. Ya, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Wa khuluqul islamil haya'u. Dan sejatinya akhlaknya orang-orang Islam salah satunya adalah malu. Nah, saat ini pertanyaan pun kulolan panjenengan sami mirsani tiang mukmin secara umum niku kathah sing duwe isin napa sing ngisin-ngisini. Contohnya napa? Enten wong muslim nek enten butuhe kuwi nganti munduk-munduk, nek wis ra butuh rumangsa. Nah, wonten niku contoh tiang sing ra duwe isin. Ya, maka malunya orang yang beriman atau malunya orang salah satu akhlaknya orang Islam itu nggih malu. Ya. Kalau kita bicara konsep malu secara umum, salah satunya adalah tentang masalah aurat. Ya, kita bicara secara umum dulu, nanti kita ketemu malunya perempuan itu kedudukannya seperti apa. Di dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah, al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Kata Nabi, malu dan iman itu adalah dua hal yang jalannya saling bergandengan, beriringan. Ya, faida rafi'a ahaduhuma rufi'a ahadun. Kalau salah satu itu diangkat, maka satunya yang lain akan ikut terangkat. Maka secara otomatis ketika seseorang niku gadah iman dan dia merawat imannya, kalau menurut hadis ini rasa malunya juga akan ikut bertambah. Ya. Ketika seseorang mukmin itu menaikkan rasa malu, itu sama saja dia menaikkan keimanan. Nah, maka pertanyaannya sekarang begini saja Bapak Ibu sekalian. Kira-kira di dalam selama kita hidup ini, malunya kita ini kepada siapa? Atau bahkan kita tidak memiliki rasa malu sama sekali. Ya. Ketika kita pernah berjanji kepada orang, kemudian kita ingat, tapi kita belum mampu untuk melakukan itu, tapi malah meneng, tok men ora kelingan, delalah qadarullah sing diutangi nggih mboten kelingan. Niku kira-kira peneran napa isin? Lho nek kula lan panjenengan sami peneran. Ngoten lho Bapak Ibu, ya. Maka hutang itu kan salah satu di antara hubungan kita langsung dengan Allah itu. Bahkan ada beberapa dalil mengatakan ketika seorang mujahid itu mati di jalan Allah tapi dia masih punya hutang, maka dia akan tidak bisa masuk surga, akan terhambat jalannya menuju surga. Ini mujahid, lah kula lan panjenengan saya mujahid napa mboten? Enten sing asmine mujahid niki. Lah niku kan mentok-mentok gur jeneng to, Pak. Tidak amalan untuk jihad. Lah ini kula lan panjenengan sami duwe utang kalih rencang, kelingan asline. Mungkin nggih gadah artone, tapi mboten duwe isin kok ya ngende-ngende bayar utang. Kudune niku isin. Ya, kok nganti aku kelingan duwe utang kok aku ra gelem nyaur. Lah kuwi kudune isin. Tapi nek zaman sakniki malah beneran. Enten mboten tunggale sing mriki. Niki jenengan kata sing ngutangin apa sing utang? Ya, nah maka Bapak Ibu dari dua hadis tadi kita bisa mendapatkan satu kaidah bahwasanya rasa malu itu identitasnya orang Muslim. Jadi identitasnya orang Muslim itu salah satunya adalah malu. Ya, punya malu. Ya.
Bukan terus dia membuka seluruh apa yang sejatinya tidak pantas untuk dibuka. Seorang suami yang baik itu ya seorang suami yang menutup aibnya keluarganya rapat-rapat, mboten malah diumbar. Seorang istri nggih ngoten. Ya, saya keluarin nanti cerita temen kita, ada suami istri nikah belum lama, sama-sama masih muda, yang si istrinya merasa tertipu dengan suaminya, nggawe status. Ya, nggawe statusnya mungkin tidak secara langsung frontal menjelaskan suaminya tidak baik. Tapi di situ ternyata ada laki-laki hidung belang yang ngomentari. Setiap bikin postingan dikomentari, akhirnya lari ke pesan. Setelah ke pesan lari ke WA. Setelah ke WA ditanya, jane bojomu ngopo to, Mbak? Lah bar niku dielek. Nah, maka kita harus punya malu Bapak Ibu tentang masalah aib-aib yang kita miliki. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita bicara kenapa nasihatnya para ulama itu, malunya seorang perempuan itu lebih afdol, lebih ahsan daripada malunya seorang laki-laki. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai zuyina, perhiasan. Tapi banyak di antara kita, banyak di antara para wanita itu tidak memahami bahwa yang dimaksud perhiasan di situ apa. Tujuan Islam menjadikan perempuan itu perhiasan itu supaya menunjukkan kesolihahannya, bukan justru mengumbar seluruh apa yang dia miliki. Ya, sampai ada orang mengatakan, dan saya cross check ternyata dia adalah seorang muslimah, dia mengatakan, "Ngapa to Mbak kok diumbar, popune diumbar, dodone diumbar, rambutnya diumbar?" Ya. Kemudian si wanita ini menjawab, tidak hanya sumuk, Pak. Jadi si perempuan ini seolah-olah mengatakan bahwa ya kita ini kan sebagai wanita diciptakan untuk menjadi sebuah keindahan, maka tampakkanlah keindahan. Iya, ngoten niku. Nek niku sebagai tiang kakung cocok mboten? Alah lah, ya Allah ya Robbi, semoga diampuni sama Allah kita ini. Itu Pak, perempuan itu loh, saya dengar langsung itu di sosial media itu. Kenapa kok diumbar, pada dia muslim loh. Yang tanya itu tuh heran, kamu itu muslim, tapi kenapa melakukan, muslimah, kenapa kamu melakukan itu? Kita ini diciptakan untuk menjadi perhiasan, maka tampakkanlah perhiasan itu. Cocok Pak? Mboten nggih? Nek mboten sengaja, cocok mboten? Maka Bapak Ibu ingkang gadah memiliki anak perempuan, tanggung jawab panjenengan di dalam rangka mengamalkan ku angfusakum wa ahlikum naro, jadikanlah putri-putri panjenengan itu perhiasan-perhiasan yang solihah, bukan perhiasan-perhiasan yang menampakkan lekuk tubuhnya. Ya, maka rasa malunya perempuan itu salah satunya ditunjukkan dengan dia ini merasa risih kalau auratnya dilihat oleh laki-laki lain. Ya, maka hal seperti ini ya, karena perilaku wanita itu sendiri, ya, maka seringkali wanita itu ketika membuka auratnya justru mereka membanggakan dirinya. Loh, apik toh awakku toh, sing lanang yo njawab apik banget. Kaya napa? Kaya napa? Sapi lemu berarti niki wong wedok niki. Ya. Dia membanggakan lekuk tubuhnya, apalagi hari ini sosial media ada TikTok. Di TikTok itu nek mboten ngati-ngati, mengki sing keluar di video panjenengan wong wedok joget. Ngopo sing kathah niku tiang setri, Pak, mboten tiang kakung. Mergo tiang kakung nek joget niku wagu. Coba jenengan nek mesane tiang kakung joget ayo gilani to, Pak. Tapi nek delok nang HP nek wong wedok joget, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Dan itu mereka sadar sengaja. Dia sadar 100% joget di depan kamera.
Itulah yang hari ini ditampakkan di akhir zaman ini. Mereka membanggakan auratnya, bahkan padahal aurat itu pantasnya untuk ditutupi, dan menutupi aurat salah satu di antara bentuk malu. Bahkan di antara wanita banyak yang mengatakan itu semua dilakukan hanya karena untuk emansipasi, kebebasan. Ya, hari ini udah banyak itu statement-statement kayak gitu. Ya, bahkan dia akan bahkan perempuan-perempuan sekarang rela untuk menghilangkan rasa malunya, bercampur baur dengan orang-orang di pasar dan lain sebagainya, hanya karena dia mengatakan saya diciptakan bukan hanya untuk di rumah saja, tapi untuk menyeimbangi seorang laki-laki. Ya, nah itulah. Padahal hakikatnya perempuan itu tinggalnya di dalam rumah, gitu ya. Ya walaupun sekarang ning jero omah wae ya iso ra duwe isin. Lah niku wau sosial media wau. Kula mboten nate medal kok, Tat. Kula niku medal niku nak mung taraweh tok pas poso. Tapi lah kok jenengan terkenal men, mergo joget ning jero kamar tapi dipost ning sosial media. Nah, itulah kita harus memahami bagaimana fitrahnya seorang perempuan itu dengan laki-laki itu berbeda. Jangan terus kita mengatakan laki-laki dan perempuan itu memiliki fitrah yang sama. Selain fisik, ya, selain kekuatan, ya, perempuan itu memiliki hak dan kewajiban sendiri. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ya, maka haknya seorang perempuan itu salah setunggalin apa? Salah satu haknya perempuan itu menjadi wanita yang baik-baik, dan salah satu caranya adalah menutup aurat. Itu haknya seorang perempuan. Ya, tapi masalahnya, misal Pak, ada kasus seorang perempuan pakaiannya terbuka, ini auratnya terbuka, kemudian digoda sama laki-laki, perempuan itu mengatakan, hei mripatmu dijogo. Iku sing salah sing wedok apa sing lanang? Sing lanang mboten salah. Nggih. Tapi yang mengundang siapa? Nah, kenapa perempuan itu harus memiliki malu yang lebih tinggi daripada laki-laki? Karena setiap daripada badannya perempuan dilihat dari sudut manapun itu menimbulkan fitnah. 360 derajat, atas bawah, dari depan belakang kanan kiri atas bawah, semuanya kalau dipandang oleh laki-laki pakaiannya itu, misal perempuan itu tidak menutup aurat, semuanya fitnah. Dari belakang setan nempelnya di mana? Di pantat. Kalau dari depan nempelnya di mana? Di dada. Perut, di dada. Dari atas, bawah, kanan, kiri, semuanya fitnah. Ya, maka Bapak Ibu ingkang memiliki anak perempuan, sudahlah, kita tidak ada cara lain untuk memiliki mereka dengan cara yang baik kecuali mengajarkan kepada mereka rasa malu. Bahkan Rasulullah sudah menggambarkan sendiri di dalam setunggalipun hadis, ya, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum. Kata Nabi, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Wonten penduduk neraka kalih di antara dua golongan penghuni neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Siapa mereka? Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Artinya orang-orang yang mendolimi manusia lain. Ya, itu nanti masuk neraka itu. Yang nomor kali, wanisaun kasiyatu, ariyatu, mumilatu, dan seterusnya. Apa yang kedua? Penghuni neraka yang kedua adalah, yang belum pernah dilihat Nabi, adalah seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita yang berlegok-legok, joget-joget dan lain sebagainya. Ya, berpakaian tapi telanjang. Maka itu dijelaskan oleh para ulama apa maksud wanita pakaian tapi telanjang. Wanita itu memakai pakaian yang membentuk badan. Ya, biasanya sing wani nganggo sing sempit-sempit ngono iki biasanya sing awake apik. Nek awake lemu apa wani ngoten niku.
dideloke ra penak to panggih. Ya. Maka kalau memang ada seorang perempuan yang dia seorang muslimah dan memiliki pakaian seperti itu, coba disampaikan, disindir. Sebagaimana sindirannya Ibunda Aisyah kepada wanita-wanita Bani Tamim. Nah, ini ada satu kisah menarik. Pernah suatu ketika Ibunda Aisyah itu didatangi oleh beberapa wanita dari Bani Tamim, yang mana para wanita-wanita itu memakai pakaian-pakaian yang tipis dan ketat. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, in kuntunna mu'minatun falaisa hada bilibasil mu'minatin. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya ya, jika kalian itu wanita-wanita muslimah, ya, maka ketahuilah bahwa ini bukanlah pakaiannya wanita-wanita muslimah. Kalau kamu wanita muslimah, perlu kamu ketahui bahwa ini bukan pakaiannya wanita-wanita muslimah. Wa in kuntunna ghairu mu'minatin. Dan jikalau engkau bukan wanita-wanita yang beriman atau bukan wanita-wanita muslimah, fatamta'inahu in kuntunna. Kalau begitu silahkan pakaianmu itu kamu teruskan. Ya. Jadi pakaian yang ketat, pakaian yang kainnya tipis, semrowong, itu merupakan pakaian-pakaian yang bukan identitasnya orang wanita-wanita muslimah ya. Nah, maka itu yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya rasa malunya laki-laki itu sebuah kebaikan, tapi malunya perempuan itu jauh lebih baik ya. Ngoten nggih Bu nggih, mafhum nggih Bu. Nah, termasuk menjaga bagaimana biasanya niki tidak semua, karena biasanya muruah seorang suami itu sangat ditentukan bagaimana sikapnya seorang istri. Muruah niku napa? Muruah niku napa nggih bahasa Indonesia nih? Marwah napa niki? Jati napa? Napa? Kehormatan ya. Kehormatan seorang suami itu sangat-sangat ditentukan oleh seorang istri. Terkadang kehormatan suami rusak karena istrinya sering menceritakan keburukan suami. Maka kita harus malu lah dengan hal seperti itu. Ya, harusnya kita malu untuk menceritakan, hari ini malah justru diumbar. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang disebutkan di dalam nasihat itu? Yang kedua nggih, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Adilnya salah seorang di antara kalian itu baik, tapi lebih baik adilnya seseorang pemimpin. Nah, pemimpin sing adil niku sebaik-baik orang yang adil. Kita yang bukan pemimpin adil itu pasti akan kalah dengan pemimpin yang adil. Tapi pemimpin itu riskan, nek mboten adil neraka. Ning nek adil, ya sebagaimana Rasulullah sampaikan, ada 7 golongan itu. Yang pertama kali disebutkan al-imamu adil, imam yang pemimpin yang adil. Adil ini pun apa toh? Disebutkan di dalam penjelasannya, tawasutu bainal ifrati wat tafrid. Adil niku nggih menika pertengahan antara berlebihan dan lalai, niku adil ya. Maka Allah juga sampaikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-90, potongan ayatnya, innallaha ya'muru bil adli ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk bersikap adil ya. Maka kalau bicara secara umum, seluruh kaum mukminin itu diperintahkan untuk adil sesuai dengan kapasitas apa yang dia miliki. Contoh, kalau misal kula lan panjenengan sami hanya bisa memimpin keluarga, maka bersikap adillah kepada keluarga. Kalau panjenengan diberi amanah untuk memimpin masjid, ketakmiran, maka bersikaplah yang adil. Jangan sampai kayak wong mriko tebih nika ya, goro-goro perbedaan takmire padu, sing takmir siji nih metu ke masjid, bangun masjid jarak 50 meter.
enten ngoten niku. Tapi nek tiyang mriki mboten enten, takmire akur. Takmire tujuannya namung setunggal, melayani jamaah. Namun niku tok, niku adil. Adil niku nggih pripun kula lan panjenengan sami harus mampu menerima perbedaan, tidak kekeh-kekehan, gitu. Nah, maka kalau itu bisa kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan keutamaan orang yang adil niku napa? Disebutkan tentang setunggalipun hadis. Riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil itu ala manabiri min nur. Ya, sesungguhnya orang yang adil itu akan berada di antara mimbar-mimbarnya cahaya. Ya, mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sinten menika alladzina ya'daluna fi hukmihim wa ahlihim wa malau. Tiang-tiang ingkang saged adil dalam menetapkan hukum terhadap keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka perkawis adil niki sangat akrab terhadap dua hal. Pemimpin untuk memimpin, katakan memimpin satu wilayah ya, karena disebut di sini al-umara itu dzawil wilayah. Orang yang diamanai untuk mengurus wilayah, atau keadilan itu sangat erat hubungannya dengan seorang pemimpin keluarga. Ya, pemimpin keluarga. Maka misal panjenengan niku kula lan panjenengan sami kalih rencang niku wonge jenengan terkenale loman, terkenali mungkin panjenengan niku entengan, nek jajake entengan, kudune nek kalih garwa nggih saya entengan. Tapi kenyataane ngoten apa mboten? Nek kalau kalih garwa niku kadang hitungane ra umum malah. Ya, enten yang ngoten niku, tapi tiyang mriki mboten enten saestu, mboten enten saestu. Ya. Mboten enten to, Pak? Mboten enten pun. Wis kula husnudon terus ya pokoke iki aku. Ya. Tapi banyak loh cerita-cerita yang dia tidak bisa adil dengan keluarganya. Ya, bahkan dia lebih mementingkan orang lain daripada adil untuk memberikan kewajibannya kepada istri. Ya. Ketika teman-temannya itu ketika keluar rumah sama teman-temannya gue sepedaan, ya, ayo mampir yuk, tak jajake. Mampirin apa? Sate. Nek karek rentangnya sate, Pak. Kok nek kalih garwane metu ngono, dadak garwane sing ngomong, "Pak, mampir yuk, Pak yo." Rasa yo ning omah wae yo. Nek karo jene. Ya wis mampir yo, mampir ten pundi? Soto. Nek mboten ngoten mentok-mentok mie ayam. Ya. Kinten-kinten perkawis ngoten niku adil napa mboten? Ya walaupun berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada kawan, manusia lain yang muslim itu hukumnya sama-sama wajib. Tapi adil itu harus memahami fikih aulawiyat, mana yang harus aku prioritaskan. Ya. Terhadap anak nggih ngoten, harus adil. Ketika jenengan punya anak kok ya oke banget rolas, iki kudu adil ke 12-12-nya. Kalau anak pertama jenengan selalu hadir karena mungkin anak pertama seneng banget, kacile dimong bla bla bla, anak ke-10 wis ra diurus. Ya, anak ya enggak usah anak ke-10, anak ke-5 kita sudah tidak pernah hadir di kehidupannya. Padahal sing nyengojo duwe anak sinten? Ya wae dhewe. Ya, maka keadilan di dalam keluarga ini ternyata salah satu penentu yang paling penting. Karena mau nggak mau kula lan panjenengan sami itu pemimpin sebagai seorang laki-laki untuk memberikan keadilan kepada keluarga kita. Ya, maka yang disampaikan Rasulullah tadi, kalau kita mampu adil untuk memberikan hukum kepada keluarga kita atau orang yang dipimpin di bawah tanggung jawab kita, itu akan mendapatkan mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus untuk seorang pemimpin. Ya, sebagai seorang pemimpin. Kita tidak bicara negara manapun, tapi aku nyeritakake negaraku. Ya, negaraku kula kalih jenengan sami napa pinten? Oh, sami nggih. Ya. Ya, kalau kita bicara secara umum, adil napa mboten tentu jauh dari kata adil. Orang yang punya uang, orang yang memiliki privilege untuk ketemu dengan orang-orang yang lain di dalam memiliki kebutuhan akan
mudah. Sedangkan kita yang tidak memiliki apapun dipersulit. Fakta apa betul? Fakta. Kemudian banjir di Sumatera hari ini kok bisa kayu gelondongan sebanyak itu diizinkan? Padahal salah satu keindahan atau salah satu kekayaan alam yang Indonesia itu adalah hutan. Dan kayu-kayunya yang ada di banjir itu, kalau ada apa tuh namanya oknum yang mengatakan itu kayu-kayu ada karena kebawa air hujan. Kok piye kok iso ngendikan ngoten niku ngoten le. Logika menungso niku sampai kula niku baca satu artikel. Kayu glondongan niku nek kena banyu mlebutan banyu kok kemambang. Niku berarti kayune niku pun ditebang beberapa waktu yang lalu, artinya sudah lama. Ya. Karena kalau kayu itu baru tertebang atau kena hanyut air, hanyut banjir, maka kayu atau pohon yang kena hanyut itu pasti tenggelam. 98% tenggelam karena kadar airnya masih banyak. Sedangkan kemarin itu kemambang napa do mendelep kemambang. Maka salah satu konsekuensinya pemimpin itu harus adil. Kalau sudah tidak adil, dia akan mendapatkan satu tanggung jawab di neraka. Karena dia akan mempertanggungjawabkan seluruh yang dipimpin. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya dapat satu video yang mengatakan, ada video itu di Tamiang, bahkan mereka sudah mulai mengatakan kita sudah tidak kuat lagi, kita sudah tidak mampu lagi, tolong jadikan banjir ini bencana nasional. Karena faktanya negara-negara lain sudah menunggu untuk memasukkan bantuan, itu semua nggak bisa karena dari negara sendiri belum memberikan status bencana nasional. Ya, kita doakan semoga seluruhnya baik-baik saja dan seluruh negara ini semuanya dipimpin oleh orang-orang adil. Ya, ana sing ngamin ini. Apa jenenge ora patek mboten patek niku to. Optimis to jenengan. Amin saya ngoten mawon urusan mengke keri. Ya, amin saya ngoten mawon. Nah, kula Allahumma meneng kabeh lho niku lho. Saestu lho. Oke. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara keadilan, ternyata para ulama itu memberikan paling tidak 5 hal yang harus kita miliki di dalam keadilan supaya kita mendapatkan kebaikan. Yang pertama, bersikap adil kepada Allah. Bersikap adil kepada Allah niku maksudnya pripun? Bersikap adil kepada Allah niku penjelasan para ulama boten mensekutukan Allah. Artinya mensucikan, memurnikan ketauhidan kita kepada Allah. Yang nomor kali, bersikap adil dalam menetapkan hukum terhadap sesama manusia. Tidak boleh tebang pilih. Ya, mulai panjenengan sebagai seorang pemimpin RT, lurah, atau RW, atau Pak Camat dan sebagainya, sudahlah jenengan di situ untuk berkhidmat kepada siapapun orang itu, punya kekuasaan atau tidak, sebisa mungkin untuk adil. Ya. Maka kalau Pak Lurah saya di Wonorejo itu, Mas Yusuf Ayis Rahma itu kemarin tahun ini atau tahun lalu gitu menang desa anti korupsi. Ya, desa anti korupsi itu di desa kami itu. Karena prinsip beliau bagus. Beliau ini seorang bukan mantan, dulunya santri, kemudian didorong sama masyarakat untuk maju menjadi seorang pemimpin, menang, nangis. Nek tiang sana kan kadang nek memang nyengojo pengen melu menang niku nangis napa seneng niku nanti nangis kejer metu-metu niku untuk mengucapkan kata-kata niku wis matanya itu bedu-bedu niku. Nah, kemarin aku di podcast bersama kami itu bilang begini, saya itu tidak menerima uang apapun, bahkan uang-uang yang di situ sebenarnya di dalam pemerintahan sah-sah saja, tapi saya nggak mau menerima. Karena saya sudah digaji oleh pemerintah. Ini luar biasa ya. Ya, luar biasa. Maka pemimpin yang adil seperti itu akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ya, itulah bersikap adil kepada sesama manusia. Yang nomor 3, bersikap adil kepada keluarga. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita harus memiliki keadilan di tengah-tengah keluarga. Yang nomor sekawan, bersikap adil dalam perkataan dan pernyataan dengan tidak mengatakan sumpah palsu. Ya, karena sumpah palsu itu diantara kabairul kabair. Ya, diantara dosa-dosa besar yang paling besar, ya, itu adalah sumpah
palsu. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan dosa besar yang paling besar itu ada dua. Pertama, durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Yang kedua, sumpah palsu. Ya, atau ditambah yang ketiga itu apa? Perkataan apa ya? Pokoknya ada tiga atau dua gitu. Yang jelas sumpah palsu itu ada di dalam perkataan Nabi itu. Ya. Kalau kita memang mampu, kalau kita memang susah untuk adil, yo jangan gampang bersumpah. Lah wong sakniki niku gampang sumpah ning yo gampang belenjani. Ya, gampang ngapusi, gampang melanggar. Ya, sering mengutakkan sumpah palsu. Tak kandhani Bu, tak kandhani. Tapi kowe sumpah ya orang ngomong sapa-sapa ya. Sumpah. Ibu yang dikandani wong ngomong karo kancane, sumpah ya orang ngandani terus ngono terus ae. Ya, padahal dikatakan adalah sumpah. Lah yang kelima yang terakhir, bersikap adil dalam keyakinan tentang masalah kebaikan. Dan kita juga harus adil kalau melihat kemaksiatan, kita tidak boleh mengatakan itu baik. Susah loh Pak itu Pak. Ya, kita seorang pemimpin, ketika melihat sebuah kemaksiatan, tidak boleh kita mengatakan yang jelas-jelas maksiat ya, yang jelas-jelas maksiat. Misal ada kemaksiatan di situ, yo wis to jenenge cah enom. Lah ngoten iki lho. Ya. Kalau itu kebatilan, sikap adil kita kepada Allah itu ya harus bagaimana mengatakan yang batil itu batil, yang baik itu baik. Itulah sikap adil. Ya, tawasud itu seperti itu. Tapi juga terus jangan terlalu ekstrim menyalahkan siapapun yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, itu ya. Tadi pertama malu, yang nomor kali adil, yang nomor tiga, wa taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsan. Ya, nah niki. Sesungguhnya taubatnya orang tua, taubatnya tiang sepuh itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau anak muda sudah akrab dengan taubat. Ya, bukan berarti jenengan terus berkecil hati ngang sampun sepuh nggih. Ya. Taubatnya orang tua itu bagus. Iseng ya nanti kita bulan depan akan bahas. Kalau ini kan 4 lebih baik daripada 4. Nanti ada lagi 4 yang buruk lebih buruk daripada 4 yang buruk. Ya, nanti insya Allah kita sambung. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang itu sudah tua, manusia itu sudah tua, maka harusnya idealnya orang itu sudah mulai mendekat kepada Allah. Sedangkan anak muda itu identik dengan hal-hal yang laghun, permainan dan sia-sia. Tapi kita harus ingat, kita tidak tempat kita ini tidak akan pernah mungkin tanpa adanya pendosa. Pasti di dunia ini kita semua ini pernah melakukan dosa. Kenapa? Karena kata Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laulam tutnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yutnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Kata Rasulullah, demi zat yang tanganku ada di dalam dirinya, jika seandainya kalian itu tidak ada satupun yang bermaksiat, semuanya taat semua oleh Allah, semuanya taat, tidak ada bermaksiat, ya, wala jaa biqaumin, maka Allah akan binasakan kaum yang semuanya baik itu diganti dengan orang-orang yang melakukan dosa tapi dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya, maka kelolaan panjenengan sami kalau memang mampu untuk tidak melakukan dosa itu bagus. Ya, apalagi ketika kita melakukan dosa kemudian kita bertaubat, dan itu di dalam hadis tadi disebutkan Allah akan mengganti kaum yang soleh semuanya itu dengan kaum yang dia masih melakukan dosa tapi pada melakukan dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi satu tanggung jawab kita. Kalau kita memang sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia, betul kita tidak akan pernah luput dari namanya dosa. Tapi taubat itulah adalah titik balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa anak muda itu lebih baik taubatnya? Karena memang kita tahu Bapak Ibu di dalam sebuah hadis
Yang tadi yang 7 golongan akan mendapatkan naungan itu salah satunya apa? Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang senantiasa hidupnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka taubat ini salah satu di antara ibadah kepada Allah. Maka kula niku remen sangat enten tiang-tiang enem niku tesih purun ten masjid. Maka intinya bapak-bapak ingkang pengurus takmir, bapak-bapak ingkang sampun sepuh, nek enten cah nom-nom misal ten masjid kelambine ijik dereng boten patek pas, mungkin kelambine yo enek gambar-gambar tengkorak, ngoten niku nggih boten angsal langsung disengeni, dikandani alon-alon. Mesake Pak, niku mungkin nembe tobat, nembe salat sedina, jenengan ngoten ke malah balik melih mengke mendem. Enten kasus ngoten niku, enten. Saya pernah ketemu sama anak muda, dia datang ke masjid beberapa kali, kemudian sama tamirnya, "Kowe iki lho nek nang masjid iki kelambine mbok penerke, dipenerke gitu loh." Ya. Kemudian dia cerita ke kami, karena kami ada satu kajian anak muda, dia cerita, "Ustadz, saya harus bagaimana Ustadz? Saya ini orang yang buruk, saya ini orang yang kotor, saya ini orang yang hina, dosa saya banyak Ustadz. Tapi ketika saya mau mendekat kepada Allah lewat sholat di masjid, saya diusir sama manusia-manusia itu." Saya merinding Pak dengan perkataan itu Pak. Coba perhatikan kata-katanya. Saya ini kotor, dia mengakui mboten? Mengakui dia pernah melakukan maksiat banyak, bahkan dosa-dosa besar dia sudah lakukan. Tapi Ustadz, kenapa ya saya sudah mulai pengen kembali kepada Allah dengan sholat 5 waktu di masjid, kenapa orang-orang itu tidak mau menerima saya untuk mendekat kepada Allah? Apakah seburuk itu saya di hadapan manusia-manusia itu? Ya. Maka anak muda yang mau tobat di usia muda itu luar biasa, pahalanya besar sekali. Ya. Bahkan sebanyak apapun dosa keluaran panjenengan sami, wallahi kita akan menjumpai Allah, ampunan Allah jauh lebih luas. Maka di dalam hadis qudsi kan disebutkan ya, ketika wahai keturunan Bani Adam, jikalau dosamu itu menggunung ya seluas bumi, ya kemudian engkau memintakan ampun kepadaku, akan aku ampuni, la ubali, aku nggak peduli. Jika dosamu itu seluas langit dan engkau mendekat kepadaku, aku akan memberikan rahmat kepadamu, la ubali, aku tidak peduli. Lah Allah lho mboten peduli kali dosane kula lan panjenengan sami. Lah menungso niku kok sok-sok paling baik. Ya, kalaupun mengingatkan, cobalah dengan cara yang lebih baik. Terkadang niku mboten akure cah nom kare tiyang sepuh niku mergo menuruti sing sepuh niku bener, menuruti sing cah nom niku nglarakne ati. Lah nek ngoten niku sing kudu ngalah sinten? Tiyang sepuh napa cah nome? Angel to, Pak? Enten sing mboten saged rampung urusan ngoten niku. Nek menurut kula tiyang sepuhe. Kenapa? Karena anak muda belum pernah tua, Pak. Sedangkan orang tua pernah muda. Tahu gitu loh psikologinya anak muda itu bagaimana. Ya. Nah, itulah poin yang kedua, poin yang ketiga tentang masalah taubat. Kemudian yang terakhir, ya, karena sudah dikode dengan alarm HP. Yang terakhir disampaikan oleh para ulama, nah ini, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Dermawannya orang kaya itu baik, tapi dermawannya orang fakir itu jauh lebih baik. Ya, kita nggak usah bicara keutamaan dermawan, ya, tapi coba kita lihat nasihat ini sudah sangat jelas disampaikan oleh para ulama kepada kita. Ya, maka kalau kita lihat, ya, dari beberapa kisah ya, salah satunya ini kami menemukan satu riwayat hadis yang menceritakan bahwa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhuma, ia berkata, ya memberikan satu pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki apapun kecuali yang diberikan oleh Zubair. Apakah aku juga masih memiliki hak kewajiban untuk memberikan harta itu kepada untuk infak, makanya untuk infak, untuk sedekah? Apa kata Rasulullah? Na'am, la tuki fayuka alaika. Iya, walaupun hartamu cuman itu, kamu tetap
memiliki hak untuk memberikan itu, janganlah engkau menyimpan, maka terputuslah sumber rizki kamu. Ya, rizkinya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma tadi hanya pemberian dari Zubair. Artinya hartanya cuma itu, Pak. Tapi sama Rasulullah tetap untuk diperintahkan, disyariatkan untuk memberi, menginfakkan, untuk dermawan. Ya, di dalam kisah lain juga disebutkan, pernah suatu ketika Rasulullah diberi daging, ya, diberi daging oleh salah seorang perempuan namanya Bariroh. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ketika daging itu diberikan oleh Bariroh, seorang yang fakir, beliau mengatakan, faqala huwa laha shadaqatun wa lana hadiyatun. Ya, sesungguhnya Bariroh itu akan mendapatkan pahala sedekah dan daging ini adalah hadiah untuk kita, kata Rasulullah. Maka ini menunjukkan bahwa orang fakir pun itu juga memiliki hak untuk dermawan. Dan dermawannya orang fakir itu jauh lebih mulia daripada dermawannya orang kaya. Kenapa? Karena fakir itu, bahasanya fakir ya di sini ya. Fakir itu kan hampir tidak memiliki apapun kan. Ya, maka kalau fakir pun masih memiliki kesempatan untuk amal soleh itu paling besar, maka yang miskin itu jauh juga lebih memiliki tanggung jawab untuk menjadi orang yang dermawan. Ya, maka terakhir Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang fakir yang beliau ketika perang Tabuk beliau sangat sedih karena beliau tidak bisa berangkat. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Tidak bisa berangkat sampai beliau ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang aku belum pantas untuk berangkat, karena Rasulullah tidak berani mengizinkan orang yang tidak membawa bekal apapun. Ya, tidak berani mengizinkan. Kemudian siapa? Ulbah bin Zaid ini berdoa kepada Allah, kalau begitu ya Allah, aku berinfak dengan cara aku memaafkan seluruh, aku bersedekah dengan cara memaafkan seluruh manusia-manusia yang pernah mendolimiku. Kemudian besok paginya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, tanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah? Sahabat semua diem, karena memang nggak ada yang sedekah, Pak. Karena di waktu itu Madinah baru paceklik panjang. Tidak ada yang mengaku, karena memang nggak ada yang sedekah. Kemudian ternyata Rasulullah tahu dengan petunjuk Allah yang dimaksud itu adalah Ulbah bin Zaid. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ulbah, sedekahmu diterima oleh Allah. Ya, ini artinya sedekah itu tidak hanya dengan harta, dengan memaafkan orang lain, dengan memberikan kemudahan orang lain, dengan mensedekahkan mendoakan orang lain. Apalagi di Sumatera hari ini baru sangat parah sekali, sampai hari ini masih mati lampu, masih air bersih masih jarang. Maka itu kesempatan untuk kita, walaupun kita untuk kebutuhan saja, mohon maaf kita mungkin masih merasa kurang, tapi insya Allah dengan kita memberikan sedikit itu akan menjadikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, kata mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged maringi manfaat. Intinya Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa mengamalkan amal soleh, pastinya di antara amal soleh kita ada yang lebih baik. Maka carilah amal soleh yang paling baik. Ya, maka ini semua adalah nasihat, ini semua adalah semangat untuk kita terus bisa mengamalkan amal-amal soleh tanpa terbatas waktu. Yang bisa memutuskan kita dengan amal soleh hanya satu, yaitu kematian, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.